彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Ruang keabu-abuan yang sangat ungu di langit yang jauh tiba-tiba menampakkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial terdistorsi mendadak tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Hanya dalam beberapa saat, busur terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan sebelumnya. Dengan hilangnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang mengisi tempat itu mulai menyebar tanpa ada pengekangan. Wajah Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut asap keabu-abuan menyebar. Meskipun mereka cukup jauh, kabut racun keabu-abuan masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan semua kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan terburu-buru, kabut racun keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba terhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara liar. Kabut racun keabu-abuan mengecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Menyusul penarikan kabut racun, kedua sosok yang tersembunyi itu akhirnya terungkap kepada semua orang. The Little Fairy Doctor berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu pucatnya dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi jejak darah. Bahkan lengannya memiliki tanda setengah kaki yang buas. Tidak jauh dari dokter peri kecil, citra Xie Beiyan sangat menyedihkan karena dia bermandikan darah segar. Banyak tanda-tanda berdarah saling bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit berwarna darah besar rusak. Darah segar mengalir dari tempat yang retak dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajahnya yang pucat pasi putih, menyebabkan dia muncul seperti iblis yang tampak garang. Mempelajari kedua luka mereka, sudah jelas bahwa pertempuran yang terjadi dalam kabut racun keabu-abuan jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai. Namun, dilihat dari aura kedua pihak, tampaknya cedera Xie Beiyan lebih serius. Penampilan mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah ini berhenti. Sejumlah tatapan tak terhitung berkumpul pada mereka berdua. Tai pelindung misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiao Yan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan nenek moyang lama ini, Xie Beiyan. Xie Beiyan mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyuman yang kejam terhadap kelompok Xiao Yan. Tongkat berjalan di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bahwa bagian dalam tubuhnya sepertinya mendidih. Banyak lepuhan darah muncul di kulitnya dengan cara yang padat. Selain itu, orang bisa melihat darah mendidih dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu mendidih memberi satu merinding saat hawa dingin meninggi di dalam hati mereka. Dokter peri kecil dan Medusa juga terbilang lengah karena serangan tiba-tiba ini oleh Xie Beiyan. Kedatangan tiba-tiba cahaya hitam ini menyebabkan Xiao Yan sejenak linglung. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit kebas saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya hitam. Tedouki di tubuhnya muncul untuk mengaktifkan pada saat kritis ini. Itu tanpa sadar pecah dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat ketika Douki melonjak keluar.
Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang untuk muntah karena dengan kasar menembak ke dalam pelindung Xiao Yan, Do Uqi. Xie Beiyan saat ini tampaknya telah usianya 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya ditumpuk bersama, muncul seperti parit-parit besar. Meskipun telah berubah menjadi negara ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. Berat, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengking aku. Wajah Medusa dan wajah peri kecil tiba-tiba berubah saat melihat keganasan di wajah Xie Beiyan. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. Ekspresi kelompok 3 pria Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Do Uqi dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Rambut halus Medusa bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Xie Beiyan yang berwajah galak. Tangannya yang lembut meraih tenggorokannya sebagai suara gelap dan dingin yang tampaknya berasal dari kedalaman neraka yang dipancarkan. Hehe, aku yang lama tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Demon Poison Spot. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xie Beiyan tertawa kering ketika dia melihat mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Medusa dingin sekali. Tangannya yang lembut meraih bahu Xie Beiyan dan tiba-tiba ditarik. Darah segar terbang di semua tempat. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kaki kamu jika tangan kamu hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu untuk membuka perutmu. Suara Medusa masih dingin dan hampa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Beiyan mengeluarkan suara isapan mendesis dari mulutnya. Dahinya tertutup keringat dingin. Tubuh indah Medusa bergetar setelah mendengar teriakan yang akrab ini. Baru kemudian cahaya kemerahan di matanya melemah sedikit. Dia berjuang sesaat sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas ketika dia melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengambil kain dari cincin penyimpanannya dan menghapus darah segar yang ada di tangannya yang halus. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Jika Guhi tidak dapat membantu kamu mengusir racun, aku akan membawa kamu ke benua itu untuk mencari seseorang untuk membantu kamu. Medusa meraih tangan Xiao Yan saat ia tiba-tiba menyatakan. Xiao Yan tertawa pahit ketika mendengar ini. Saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal yang paling penting. Siapa yang akan peduli apakah Demon Poison Spot ini berisi semua Do Uqi dari seorang elit Do Uzong di dalamnya? Berapa lama Poison Spot neraka ini benar-benar meletus? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Dokter peri kecil ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, dia tanpa daya membisikkan balasan beberapa saat kemudian. Setengah tahun. Xiao Yan merasa agak kesal ketika dia mendengar waktu yang diludahkan keluar dari mulut dokter peri kecil. Setengah tahun. Kemana dia pergi dan menemukan seorang elit Do Uzun untuk membantunya membatalkan Demon Poison Spot ini selama waktu ini. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun aku tidak dapat membatalkan Demon Poison Spot, aku memiliki kemampuan untuk menunda waktu letusannya. Dokter peri kecil merenung sejenak setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengundang Xiao Yan, sepertinya hal seperti itu tidak akan terjadi. Selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak apa-apa. Demon Poison Spot, apapun ini mungkin benar-benar memungkinkan kekuatan aku untuk meningkat pesat. Medusa tentu tidak akan terganggu dengan kata-kata ini yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak memiliki banyak kepercayaan. Namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Dia hanya bisa memutar kepalanya dan memotong dokter peri kecil dengan mata dinginnya. Dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xie Beiyan saat mereka masih berada di dalam ruang lingkup keabu-abuan ungu, sepertinya tidak akan ada hal-hal menyusahkan yang mengikutinya.
Dokter peri kecil tidak menyuarakan balasan di hadapan mata dingin-dingin Medusa. Masalah Xiao yang diracuni memang memiliki cukup banyak hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan memikirkan cara-cara untuk menangani Demon Poison Spot ini. Xiao Yan menyelipkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut kalau mereka berdua akan berakhir bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Ya. Dokter peri kecil samar-samar mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking habis dari kematian dan luka-luka. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolak. Ditelan oleh sekte racun adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Yan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung dokter peri kecil. Dia berkata, jangan menyalahkannya. Aku di sini karena orang dari Hall of Souls. Mengalami hal-hal semacam itu hanyalah kecelakaan. Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan dahi dan berkata, tampaknya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, setelah itu terjadi, sangat mungkin itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Apa rencanamu? Medusa bertanya sekali lagi. Xian diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan langkah-langkahnya ketika kata-kata ini terdengar. Sebuah tatapan malu muncul di wajah dokter peri kecil yang berada di tepi kolam renang. Dua pasang mata kusut satu sama lain di seberang kolam yang berisi kabut samar. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk kering yang kuat ketika dia melihat wajah merah muda peri dokter yang memalukan, dan buru-buru mengalihkan tatapannya. Guyuran. Kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah terang naik dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini. Bagian-bagian tubuhnya yang tersisa benar-benar tertutup oleh air hitam pekat di kolam renang. Wajah peri dokter kecil masih berisi kemerahan samar dari rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari sekte racun ingin melihat ketaatannya, tata krama wanita, sepertinya mereka akan sangat terkejut bahkan rahang mereka akan jatuh. Siapa yang akan menduga wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kerajaan Chuyun dapat menakut-nakuti siapapun yang mendengarnya, bisa benar-benar mengungkapkan seperti memerah, indah memerah. Batuk, ini, itu, apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tertawa kering sambil melirik mata dokter peri kecil dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil terdiam ketika mendengar ini. Dia memutar matanya ke Xiao Yan dan membentak, apa yang aku lakukan? Aku membantu kamu menekan Demon Poison Spot. Xiao Yan terus tertawa kering sambil mengusap kepalanya. Dia benar-benar merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi wanita telanjang di kolam renang. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung ketika melihat bibirnya yang indah beriak menjadi senyum. Senyum lembut seperti itu bergerak seperti itu kembali di King Sun Town. Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum. Xiao Yan berkomentar dengan tenang. Dokter peri kecil terkejut. Dia segera menurunkan matanya sebagai lengan seperti giok halus yang diperpanjang dari kolam. Ini secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata, aku disebut wanita racun langit di kerajaan Chuyun ini. Di masa depan, aku akan selamanya tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan, akan semakin mencelakakan orang-orang di sekitar aku saat mendekati waktu itu akan benar-benar meletus. Dokter peri kecil segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan dari Demon Poison Spot. Kecepatan menari ujung jari-jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis Demon Poison Spot melesat ke arah segel tebal itu, tetapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi Demon Poison Spot gagal. Namun, Poison Spot iblis itu dengan kejam melontarkan garis hitam yang sangat beracun yang setebal jempol tepat sebelum segel itu selesai.
Racun mematikan dari garis hitam dengan keras bertabrakan dengan garis hitam lain yang membentuk jaring dan membawa benang merah terang. Kecepatan pengisiannya segera mulai melambat. Beberapa napas kemudian, itu benar-benar kaku sebelum menembus segel. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Jari-jarinya menari dan dia selesai menyegel segel ini. Kejutan segera bergegas melalui mata cantik dokter peri kecil ketika dia melihat adegan ini. Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya.